Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Jadi kata kuncinya kata apa? Confidence. Dimulai dengan sebuah cerita pengalaman yang real. Tentang sebuah gereja yang menyediakan makan pagi 5 hari seminggu untuk sekolah public elementary school. Ini benar-benar apa? Action. Bayangkan menyediakan makanan untuk sebuah sekolah. Itu diperlukan ketekunan supaya program itu bisa berjalan. Maka terjalinlah hubungan yang erat antara masyarakat di tempat itu dengan gereja. Ini yang diharapkan oleh Tuhan terjadi di setiap gereja Advent. Sehingga Christ's method alone will give us true success in reaching the people. Hanya metode Kristus saja yang memberikan kepada kita keberhasilan yang sejati untuk menjangkau orang lain, the people. Christ mingle, showed sympathy, minister to their needs. Nah, apabila yang tiga ini terjadi, maka timbullah apa? Confidence. Sesudah itu baru apa? Call. Jadi contact, concern, confidence, call. Apa artinya confidence? Dalam bahasa Latin, con artinya apa? Dalam bahasa Latin, con artinya dengan, fide artinya iman. Jadi confidence dengan iman. Apa maksudnya? Coba kita baca hari Minggu paragraf kedua. Hari Minggu paragraf kedua. Saya boleh baca? Dalam bahasa Ibrani kata dasar untuk iman adalah am, yang darinya kita mendapatkan kata amen. Ide mendasarnya adalah keteguhan
kontinuitas dan keandalan. Ini memberikan ide tentang sesuatu yang kuat, pasti di mana seseorang dapat yakin dan percaya. Itu sering diterjemahkan sebagai percaya dalam konteks iman yang menyelamatkan dalam Allah, dan dalam bentuk yang lain itu berarti kebenaran. Dalam konteks teladan Kristus dalam memenangkan kepercayaan manusia, implikasinya seakan-akan membangkitkan keyakinan yang datang dari melihat komitmen yang kuat dan tidak tergoyahkan, yang dalam kasus Yesus muncul melalui berbaur, menaruh simpati, dan melayani orang-orang. Ini kalimat-kalimatnya agak dalam, jadi harus dibaca dengan lambat, direnungkan, baru kita bisa melihat ide di belakang kalimat-kalimat ini. Jadi confidence itu kalau dimengerti dalam konteks contoh Kristus untuk memenangkan confidence orang banyak, implikasinya adalah confidence itu sejenis trust yang datang karena melihat adanya komitmen yang tidak pernah goyah yang ditunjukkan oleh Yesus pada waktu berbaur dengan orang banyak, menunjukkan simpati dan pelayanannya kepada orang banyak. Dan sekarang saya akan coba simpulkan. Jadi artinya confidence dalam konteks contoh Kristus dalam mendekati orang banyak, bahwa Yesus itu di dalam mendekati orang banyak memang sungguh-sungguh committed, berkesinambungan, sehingga orang banyak melihat bahwa Yesus ini bisa diharapkan untuk menolong. Karena komitmen Kristus untuk menolong mereka kelihatannya solid, firm, bisa diandalkan. Saya mau supaya keterangan yang ada di 2 paragraf pertama hari Minggu ini benar-benar dimengerti, karena inilah yang akan terus-menerus keluar di bagian-bagian berikutnya. Jadi sekali lagi, dari segi original word, con bahasa Latin artinya dengan, fide artinya iman. Nah, kalau ini dipakai untuk menilai bagaimana Kristus berhubungan dengan orang-orang yang memerlukan pertolongannya pada waktu itu, confidence ini adalah sesuatu yang konstan, continue, dan reliable. Reliable itu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Sehingga orang banyak bisa bergantung kepada Yesus, trust in Him. Nah, apabila orang sudah
mempercayai kita karena kita mau berbaur, karena kita mau menunjukkan simpati, karena kita mau melayani mereka, maka langkah berikutnya akan menjadi sesuatu yang dengan sendirinya akan terjadi, yaitu call. Kita bawa mereka, kita pimpin mereka bukan kepada diri kita, tapi kepada Tuhan. Kemudian bagian berikutnya diberikan contoh-contoh. Kejadian 15 ayat 6 itu tentang siapa? Abraham percaya pada Tuhan dan mengesahkan kebenaran. Yang berikutnya, Berapa lama kamu menolak aku, tidak percaya? Bilangan 14 ayat 11. Lalu Yesaya 7 ayat 9, dan terakhir Habakuk 2 ayat 4. Kita ambil Kejadian 15 ayat 6. Boleh dibaca ayatnya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memberi. Oke. 15. Oke. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Tuhan, maka itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam hal apa Abraham percaya? Cerita Abraham dimulai di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil keluar dari Ur dan disuruh pergi ke tempat yang Abraham sendiri tidak tahu di mana. Tapi Abraham bagaimana? Percaya. Dia berangkat. Itu Abraham meninggalkan Ur. Tempat yang mapan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Kalau dia udah stabil di tanah Ur dan udah kaya lagi. Betul. Ur itu, kalau istilah sekarangnya, itu social security-nya Abraham. Dia bisa hidup cukup kalau dia menetap di Ur. Keluarganya di situ, pandai tolanya di situ, semuanya di situ. Tapi kalau Tuhan bilang keluar, dia apa? Keluar. Namun demikian, walaupun Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bukan berarti hidupnya selalu apa? Percaya. Selalu percaya. Ada saat-saatnya di mana dia jatuh, dia tidak percaya. Contohnya kapan? Waktu ambil Hagar. Waktu ambil Hagar. Apalagi? Tidak mengakui Sarah sebagai istri. Iya, karena
Jadi walaupun dia hebat, ada saat-saatnya dia Lemah. ada saatnya dia fail. Yang Tuhan lihat apanya? Trennya. Di sini tulisan Cecil White mendapat contoh. Cecil White katakan yang dilihat Tuhan bukan kejatuhan sekali-sekali, tetapi yang dilihat adalah trennya. Abraham punya tren onward and upward. Tapi kenapa berlainan ke Musa, pendeta? Karena saudara Eki bawa Musa. Baru salah sekali dia nggak boleh lihat tanah Kanaan. Sepertinya kejam sekali itu. Eki bawakan itu doa sahabat. Kakak adik itu. Pertanyaan juga itu. Kita anggap dosa itu Musa yang dia buat itu kecil, tapi di hadapan Tuhan saya sudah berikan bukti-buktinya. Langsung dihukum dia. Bahkan dia argu dengan Tuhan. Dia masih minta berulang kali supaya dia boleh Masuk. masuk. Tapi ada maksud Tuhan barangkali ya. Pikiran itu bukan pikiran. Tuhan bilang berbicaralah, tapi yang dibuat bukan bicara, tapi dia apa? Pukul. Dia pukul. Iya. Jadi apa yang salah? Tidak menurut Tuhan. Tidak menurut. Dan batu karang itu melambangkan Yesus. Itu dia. Itu yang harus ditekankan juga. Hebat Eki, pendeta. Kakek tua ini dia. Luar biasa. Semua dijelaskan sama dia. Jadi Kok bisa sampai ke situ? Ya terang itu semua. Detail sekali. dia menyalibkan Kristus kedua kali. Iya. Kemudian Tuhan mau menyatakan bahwa Musa itu kedudukannya sebagai apa? Civil leader. Pemimpin besar. Dia mengharapkan Musa sebagai pemimpin harus memberikan Contoh. teladan kepada umat. Jadi tuntutan Tuhan kepada pemimpin lebih apa? Lebih besar ya. Lebih besar. Tegas sekali dia itu. Disinilah ayat mana yang berlaku? Lukas Pasal 12 ayat 48. ya, Lukas 12 ayat 47 48. Kepada siapa diberikan lebih banyak, Lukas 12 ayat 47 48. Kepada siapa yang diberikan lebih besar, lebih besar dituntut oleh Tuhan lebih banyak. Wah, saya nggak mau jadi pemimpin kayak Seki lah. artinya jadi pemimpin bukan hanya privilege-nya. Bahaya juga kalau ngajar sekolah sahabat. Banyak orang mau jadi Lukas berapa itu pemimpin ya? 12 12 ya? ayat 48. menikmati privilege-nya, padahal ada Responsibility. responsibility. Iya, betul. Kalau di Number
Bilangan 14 itu tentang siapa? Serah. Yosua. Apa kehebatan Yosua? Pengganti Musa. Coba baca 14 ayat 11. The Lord said to Moses, "How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the miraculous signs I have performed among them? I will strike them down with a flood and destroy them, but I will make you into a nation greater and stronger than they." Kalau sudah mendengar nama Yosua, apa yang terbetik di ingatan saudara? Dia Orangnya bagaimana? berani dan dalam responsibility dia di depan, tapi waktu dapat opportunity dia di belakang. Ada banyak yang harus diketahui tentang Yosua, tapi dua yang sangat menonjol yang jangan saudara pernah lupakan. Tentang Yusak, Alkitab katakan there is nothing left undone. Semua pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusak, semua diapakan? Diserahkan. Dijalankan dengan baik. Nothing left undone. Kita Kepada siapa pendeta? Yusak apa Yosua? Sama. Joshua sama. Oh, Yusak itu bahasa Yusak. Indonesia. ya, oh begitu. Joshua itu bahasa Inggris. Oke. Sama itu. Iya. dia kan diangkat jadi pengganti Musa. Kadang-kadang kita kan suka khawatir, lalu kalau ketua daerah ini nanti meninggal atau diganti, bagaimana ya? Kalau ketua UNI ini nanti begini, bagaimana ya? Iya. Jangan takut, soal baca cerita tentang Musa. Musa itu pemimpin besar yang luar biasa. Iya. Sehingga orang berkata, kalau Musa mati bagaimana nih? Padahal kalau kita pelajari, akhirnya datang siapa? Joshua. Musa. Dan kalau saudara baca track record dari Joshua luar biasa. Berapa kerajaan, berapa raja dikalahkan oleh Musa? Masih ingat? Berapa kerajaan, berapa raja dikalahkan oleh Musa? Oleh Yusak kan? Oleh Musa. Ingat 4 atau 2? berapa yang dikalahkan oleh Musa?
14 lebih. lebih. 31. Wah, luar biasa. Yang paling hebat, ayat Alkitab mengatakan setelah mereka selesai membagi-bagi tanah, jadi semua sudah dapat bagian tanah, maka barulah siapa yang dapat? Joshua. Joshua. Tanahnya namanya apa? Timnat Serah. Timnat Serah. Apa artinya Timnat Serah? Yang sisa. Yang sisa. Kalau sekarang ada pembagian tanah, yang lebih dulu dapat siapa? Pemimpin. Pemimpin. Rakyat dapat sisa-sisanya. Tapi dalam case Joshua, Alkitab katakan setelah semua anak buah dapat, barulah Joshua dapat yang terakhir. Itu yang di Hebron itu pendeta? Namanya Timnat Serah. Itu nama Tempat. tempatnya, nama warisan. Timnat Serah itu artinya apa? Yang sisa. Bisa. Yang lagi tinggal, yang Timnat tersisa. Serah. Timnat. Ya, Timnat Serah. Jadi waktu Musa diangkat ke surga, Tuhan punya apa? Pengganti. Itulah pekerjaan Tuhan, memberikan kepada kita ingatan bahwa di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada seorang yang disebut indispensable. Indispensable artinya pekerjaan tidak akan berjalan tanpa dia. Tidak ada. Tanpa dia pekerjaan akan apa? Berjalan. Akan jalan terus. Itulah siapa? Joshua. Tentang tugasnya, nothing left undone. Jadi waktu Yusak mati, semua tugasnya diselesaikan dengan baik. Nothing left undone. Di hari Senin, careful balance. Ini balance di antara apa dan apa? Apa yang harus dijaga supaya balance? Antara doktrin di paragraf pertama diberitahukan gereja Athens berkembang dengan pesat di negara-negara Afrika. Apa yang menjadi rahasia? Kenapa sampai gereja-gereja Advent di Afrika itu maju? Tidak memungkinkannya. Nampaknya
ada hubungan yang erat antara pertumbuhan gereja dan pelayanan yang tidak bersyarat. Artinya, kalau gereja Advent tersebut ikut rencana yang digariskan oleh Tuhan, bahwa gereja itu harus menjadi berkat kepada masyarakat di sekelilingnya, maka dengan sendirinya kemajuan akan terjadi. Nah, di sini disebutkan a careful balance. Balance antara apa dengan apa yang harus dipertahankan supaya gereja kita tetap mengalami kemajuan. Balance di antara doktrin dan praktikal. Ya. Gereja Advent umumnya cenderung untuk menekankan mana? Doktrin. Doktrin. Kita kalau bicara tentang doktrin, teologia tidak ada dua. Gereja-gereja lain mengakui bahwa anggota Advent itu pengetahuan Alkitabnya lebih kalau dibandingkan dengan anggota-anggota lain. Mengapa? Coba saja gereja Advent kita lihat. Penunggu pagi disediakan. Itu kalau sudah baca dengan setia, 1 hari 10 menit saja, asal dibaca dengan dihayati, dimeditasikan. Di situ ada keterangannya, ada ilustrasinya, ada appeal-nya, Ada ayatnya, kutipan-kutipannya. Nah, di label di saya di sini buku Penunggu Pagi itu ada dari tahun 50 sampai hari ini. Nggak ada yang miss satu pun. Ada. Itu kalau saya baca ulang, hebat memang gereja. Itu Penunggu Pagi. Belum apa? sekolah sahabat. Sekolah Sahabat. Dan Sekolah Sahabat ini, saudara, ditulis bukan oleh orang sembarang. Betul. Ya. GC itu menyaring, meneliti siapa ini orangnya. Jadi kita itu dengan tidak langsung duduk di kaki guru-guru yang kompeten. Ya. Saya sekolah sahabat mulai tahun 2000 sampai sekarang. Saya simpan. Itu kalau sudah simpan, Makanya khotbah saya banyak Ya. dari bahan. Udah semua di situ. Ya. 16 tahun di situ. saya yang saya punya itu Sekolah Sahabat saya dulu dari tahun 50 lengkap, karena tiap 2 tahun saya pergi dari percetakan, tolong dijilid. Oh, bikin bagus ya. Ini bagus sekali. Oh, tuh. Cuma waktu saya pergi ke Andrews, saya titip di rumah saudara, pulang saya tanya mana, hilang. Untuk makanya saya suka bahasa Inggris karena lemnya bagus. Ya. Saya Itu simpan terus. kalau saudara baca di Sekolah Sahabat seperti yang kita lakukan sekarang, mana enggak bertambah pengetahuan saudara-saudara, pasti bertambah. Jadi belum pagi ada Sekolah Sahabat, belum jam khotbah, Tulisannya nyawai. belum tulisannya nyawai. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak kekurangan ilmu pengetahuan.
Tapi jangan berhenti di situ. Pengetahuan itu harus dibarengi dengan Pelayanan. pelayanan, unconditional service of the church, istilah. Dan kita berterima kasih bahwa pelajaran seperti ini masuk di dalam kurikulum sekolah sahabat. Ada yang bertanya kepada saya, apakah sekolah sahabat ini bisa disebut university of Sabbath School? Kalau mau dilihat buku textbook yang paling banyak dicetak di dunia, buku apa? Sekolah Sahabat. Sekolah Sahabat. Buku apa yang ditulis oleh manusia biasa yang disalin ke dalam, ini salin ke dalam berapa bahasa? Banyak sekali. Banyak. Heran saya ke Cina, tak lihat orang buku sekolah apa, huruf Cina. Oh, hebat sekali. Pergi ke Arab, Bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, heran kalau satu buku ini prosesnya berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Dari sejak GC menghubungi profesor yang akan menulis buku Sekolah Sahabat sampai Wah, buku ini tiba di tangan kita, itu 5 years. Berapa aja biayanya, berapa banyak aja waktu yang dipakai. Makanya Nyonya White katakan, study your Sabbath school lesson every day. Kapan kita mulai belajar sekolah Sabat? Sabat sore untuk Sabat yang berikutnya. Iya. Sabat sore kita lihat secara keseluruhan, belum mendalam. Tapi begitu tiba minggu, entah minggu pagi atau minggu malam, terserah your convenience, baru satu-satu apa? baca. Kalau sudah ikut 12 menit, jangan lebih. Kalau sudah terus sibuk, 12 menit saja sudah baca ini. Kalau punya ilmu pengetahuan akan apa? Akan above average. Cuma kesulitannya semua ada, ya tidak ada apa? Waktu. Waktu. Apakah karena kita bekerja? Apakah karena kita ada kepentingan lain? So, pensiun. Kena malas. Ya, Jangan dibuang. Oh, enggak lagi. Kita udah simpan semua. baik. Jadi balance antara ilmu pengetahuan dan prakteknya itu harus berjalan bersama-sama. Di hari Selasa ada istilah baru yang saya mau saudara-saudara jangan sampai miss. Social Capital. capital. Bahasa Indonesia apa? Modal sosial. Modal sosial. Kalau saya ditanya, apa intinya yang disebut modal sosial itu yang mana? Nah, baca saja. Coba kita baca, Ferdi boleh baca. Hari Selasa, paragraf pertama. Apakah modal sosial itu? Apakah yang disebut modal sosial itu? Ketika Anda melakukan investasi dalam rekening bank, nilainya bertumbuh. Modal sosial terdiri dari hubungan positif, produktif, yang berharga seperti uang di bank. Oke. Kata apa yang jadi kata kunci di kalimat
yang baru dibaca Ferdi tadi? Investment. Kata kuncinya mana? Investment. Relationship. Kata kuncinya adalah relationship. Relationship. Jangan lupa, sebagaimana kalau kita simpan uang di bank, maka value-nya berkembang, demikian juga relationship yang punya value seperti uang di bank. Baca terus. Ketika Anda memelihara hubungan dengan tokoh masyarakat, tanya kepada mereka apa kebutuhan masyarakat, minta nasihat mereka dalam memenuhi kebutuhan ini, dan kemudian menindaklanjuti dengan tindakan. Anda sedang membangun hubungan dengan mereka. Ini adalah modal sosial. Oke, jadi kata kuncinya relationship. Social capital, modal sosial, kata kuncinya adalah relationship. Kita harus menjalin hubungan dengan masyarakat di mana gereja kita berada. Terus Pak. Setiap pengalaman positif dengan mereka adalah seperti investasi dalam hubungan Anda. Modal sosial Anda terus bertumbuh dan Anda bertumbuh di dalam nilai di mata mereka. Lalu ada sedikit keterangan dari Church Manual. Itu bisa dibaca, tapi jangan lupa dalam social capital kata kuncinya adalah relationship. Kita harus menjalin hubungan, pertama-tama hubungan yang vertikal dengan Tuhan, dan yang kedua hubungan yang horizontal dengan sesama kita. Nah kemudian itu definisinya. Kita sudah baca definisinya. What is social capital? Social capital consists of, sudah ada di relationship. Sekarang contohnya. Contoh. Sebagai tambahan kepada pelayanan Yesus di dunia, Alkitab memberikan contoh-contoh lain apa yang akan terjadi apabila umat Tuhan melaksanakan apa yang disebut social capital tersebut. Kalau Yesus kan dia mingle, dia menunjukkan simpati, dia mencukupkan keperluan, baru dia adakan call. Nah, Alkitab memberikan contoh-contoh lain apa yang akan terjadi bila mana umat Tuhan telah menjalankan apa yang disebut social capital ini. Ayatnya ada beberapa. Coba kita ambil Kisah 7 ayat 9 dan 10. Kisah 7 apa boleh baca? Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir.
Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana. Boleh dibaca huruf tebal di bawah sebagai tambahan huruf tebal di bawah. Selain pelayanan Yesus di dunia, Alkitab memberikan contoh-contoh lain yang bisa terjadi ketika umat Allah telah mendapatkan modal sosial. Ya, Bacalah ayat-ayat berikut dan jelaskan hubungan positif dari pengamalan tokoh-tokoh Alkitab ini dengan orang luar dan apa yang terjadi sebagai hasilnya. tadi kisah 7 ayat 9 dan 10 Mengenai Yusuf. tentang siapa? Yusuf. Apa kehebatan Yusuf? Kehebatan Yusuf tidak terpengaruh. Oh, takut kepada Tuhan kuncinya. Kalau saudara boleh buka Mazmur, coba buka Mazmur. Ada sesuatu yang istimewa. Mazmur pasal pertama. Baca mulai ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau saudara baca Alkitab, siapa yang dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil? Siapa? Yusuf. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Coba buka Kejadian 39. Saya sedang cari, saya buka Kejadian pasalnya 23. 39. 39 ayat 23. Coba baca. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Persis kata-katanya. Di Mazmur kata-katanya Apa saja yang dibuatnya berhasil. berhasil. Dan itu contohnya kepada siapa? Yusuf. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Coba yang terakhir kita buka Daniel 2 ayat 46 sampai 49.
akan dibaca. Daniel 2. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dia memurahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kalau sudah baca Daniel, memang luar biasa. Dikasih orang lain. Daniel itu dibawa ke istana bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Masih ingat diganti apanya? Namanya. Kenapa nama mereka diganti? Karena Nebukadnezar mau supaya Dewa. mereka lupakan itu nama-nama. Seperti Daniel. Daniel itu dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakimku. Jadi tiap kali nama Daniel disebut, dia akan ingat sama Tuhannya di negerinya. Nebukadnezar katakan ganti. Diganti dengan apa? Belsasar. Beltesasar. Beltesasar artinya apa? Tuhanku adalah Bel. Ya, Tuhanku adalah Bel. Jadi Nebukadnezar mau supaya Daniel lupakan Tuhan yang dulu disembah. Lalu makanannya menu baru, makanan raja. Itu ayat mengatakan, maka raja memerintahkan menu makanan Daniel. Tapi di ayat 8 dikatakan, tapi Daniel bertekad tidak akan makan makanan raja. Hebatnya. Raja memerintahkan, Daniel apa? Menolak. Kita jangankan raja. Kalau Daniel, raja memerintahkan, Daniel bertekad untuk menolak. Luar biasa itu Daniel. Akhirnya apa jadi? Nebukadnezar itu merencanakan supaya Daniel berubah menjadi orang Babel dan nantinya akan ditempatkan di Yehuda. Jadi apa? Raja. Dengan demikian Yehuda akan tetap berkiblat kepada Babylon. Tapi gantinya yang bertobat Daniel, yang bertobat siapa? Nebukadnezar. Dan menurut tulisan Sister White, kita akan bertemu dengan siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Bayangkan anak umur 19 tahun berhasil mempengaruhi seorang raja dunia sampai bertobat. Itu luar biasa. Di dalam Alkitab semua tokoh-tokoh dibeberkan bukan cuma kebenarannya tapi dosanya. Tapi ada dua tokoh Alkitab yang tidak pernah disebut
kesalahan atau dosa. Siapa? Daniel. Eno. Daniel. Dan Yusuf. Yusuf. Oh, ada di sana. Ya. Nyonya White katakan itu dua Alkitab tidak pernah sebut dosa. Kalau yang lainnya kan disebut, tapi yang dua ini tidak disebut. Jadi apa kaitannya dengan pelajaran kita malam ini? Huruf tebal tadi mengatakan sebagai tambahan kepada pelayanan Yesus di dunia, Alkitab memberikan contoh-contoh lain apa yang akan terjadi bila mana umat Tuhan melaksanakan apa yang disebut sosial kapital. Sosial kapital. Dan saudara sudah tahu sekarang apa definisi dari sosial kapital. Kata kuncinya apa? Relationship. Jangan lupa. Kata kuncinya relationship. Nilai sosial kapital. Berapa nilainya? Boleh dibaca paragraf pertama. Gereja-gereja sebagian besar adalah kelompok relawan yang beroperasi pada anggaran yang terbatas. Modal sosial adalah aset utama yang meningkatkan kesempatan supaya gereja Anda dapat mencapai tujuan-tujuan yang signifikan yang gereja tidak bisa capai dengan sendirinya. Tradisi lama di beberapa negara petani, pembantu petani lainnya membawa hasil panen mereka adalah contoh modal sosial. Artinya, meskipun kita perlu melihat setiap situasi secara tersendiri, ketika itu dapat dilaksanakan dan berguna, kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan itu. Baik, sebagai contoh terdapat di mana? Di buku Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 9. Apakah hasil daripada heaven sent confidence that King Artaxerxes had in Nehemiah? Kalau saudara ditanya, berikan keringkasan cerita Nehemia, saudara jawab bagaimana? Apa keistimewaan Nehemia? Pekerjaannya sebagai kapten, dia merindukan untuk pulang bangun Yerusalem. Dan biayanya ditanggung oleh raja. Apa pekerjaan Nehemia? Cupbearer. Kalau cupbearer itu apa arti? Penting sekali. Bagaimana pentingnya? Sebelum raja minum, dia harus minum. Kalau ada racunnya, siapa duluan mati? Dia dulu mati. Jadi zaman dulu
Salah satu cara untuk membunuh raja adalah dengan meracuninya. Jadi raja-raja itu punya cupbearer. Orang kira cupbearer itu hanya bawa baki isi gelas. Tidak. Cupbearer itu bumper. Sebelum raja minum, Ada tester kan pendeta? orang itu minum dulu. Iya. Ditunggu sebentar. Kalau tiba-tiba dia Mati. menggeliat-geliat di tanah mati, raja tidak jadi minum, karena ada apa? Racunnya. Jadi Yeremia itu bempernya raja, orang kepercayaannya. Tapi Yeremia seorang yang bukan cuma ingat diri sendiri, dia ingat kampung halamannya. Tembok kota Yerusalem hancur semuanya. Jadi dia punya beban untuk apa? Bangun. Untuk bangun kembali. Dia minta izin dari raja, dan raja berikan. Sudah tahu ceritanya, dapat bantuan keuangan, dapat kemudahan-kemudahan, tapi Nehemia bekerja bukan tanpa halangan. Halangannya itu begitu dahsyat. Kalau saudara baca, mereka itu pakai kekerasan, pakai tipuan, pendeknya segala macam cara ditempuh untuk membunuh siapa? Nehemia. Sudah harus baca buku Nehemia. He is a man of prayer. Dan kalau sudah baca doa-doanya luar biasa. Nehemia inilah yang membawa pembaharuan di mana di antara orang Yehuda. Ezra dan Nehemia itu dua individu yang kontemporer. Orang bilang kalau Ezra melihat orang lain berbuat dosa, saking kesannya dia cabut rambutnya sendiri. Kalau Nehemia dia lihat orang berdosa, dia cabut rambut orang. Coba saudara baca, personalitinya beda. Kalau Ezra jago Alkitab, kalau bicara tentang pengetahuan Alkitab, Ezra adalah orangnya. Tapi kalau bicara tentang administrasi, organisasi, Nehemia orangnya. Keras. Dia adakan reform di bidang apa aja. Sahabat. Apa lagi? Perpuluhan. Apa lagi? Kawin dengan orang yang tidak seagama. Itu dilaksanakan oleh Nehemia dengan berani. Lalu kesimpulannya apa? Karena Nehemia punya hubungan yang sangat erat dengan siapa? Raja. Dengan raja. Yang tidak seiman. Jadi saudara-saudara sekalian, kita juga harus demikian, hubungan erat dengan pemerintah. Saya masih ingat waktu
masih di Indonesia, satu kali Departemen Pendidikan mengeluarkan semacam instruksi, tidak ada kekecualian, semua student harus ujian pada hari Sabat. Kita sudah minta kepada Menteri Pendidikan Pak Nugroho, tapi keras. Nugroho bilang tidak bisa, tidak ada kekecualian. Kita berdoa, mati. Dikasih Mati Pak Nugroho. Mati kita berdoa kan, tapi kita tidak berdoa supaya ada orang tindak. Kita minta Tuhan tolong. Tapi udah melanggar Pancasila itu pendeta. Jadi waktu kami dekati stafnya, kita bicara lagi, bagaimana Bu, bisa nggak anak-anak kita dibebaskan pada hari Sabtu supaya jangan mencontek, mereka diisolir saja dari pagi. Ibu bilang, Pak, kami akan atur, kamu sedang atur supaya Advent bisa ujian sendiri, tapi jangan berdoa supaya kami mati. Dorong dia. Oh iya. Jangan doakan kami mati, jangan. Akhirnya kami mendarat di kantornya Pak Adam Ali. Oh. Saya datang bicara, saya bilang, Pak, kami datang bukan untuk menuntut keadilan, sama sekali tidak. Kami datang hanya memohon kemurahan dari Bapak yang membuat undang-undang. Kami umat Advent begini. Pak Adam gaya kan rileks. Pak Sumana, di Indonesia semua bisa diatur. Iya. Gitu. Bagaimana jadi caranya? Begini Pak, Bapak sebagai pemimpin gereja harus dekat dengan pemerintahan, bukan yang di pusat, yang melaksanakan tugas. Jangan tunggu kalau ada keperluan baru ada hubungan, jangan. Sebelum ada persoalan, hubungan dengan komunitas setempat, jalin Pak, supaya kalau ada problem mereka sudah kenal Bapak. Bagus juga wisuda, karena kita kan ada Eksklusif gitu. eksklusif, Iya. padahal mestinya kita inklusif. Berbaur. Ini yang sulit. Sosial kapital, hubungan itu sangat menentukan. Ini Pak, pulanglah. Kami di pusat tidak akan buat peraturan yang menekan satu kelompok, tidak. Apalagi kami sekarang sudah mengerti dan tahu siapa orang Advent. Saya terangkan sedikit orang Advent. Jadi begitulah sosial kapital. Jangan lupa sosial kapital, hubungan kita dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat, dan itu akan menjadi modal untuk hari-hari depan. Batu bara itu pendeta. Kadang malik. Cuma bikin marga. Semua bisa diatur. Favor with all people. Bahasa Indonesia apa? Favor. Berbaik kepada semua orang. Iya, Berbuat baik. berbuat baik kepada semua. Sekali lagi ditekankan di sini, yang dimaksud terang dari Tuhan bukan hanya teologi, bukan hanya doktrin, tetapi pengamalan doktrin itu. Jadi kita diajak bukan cuma untuk sekedar mengajar doktrin, tapi doktrin itu harus dikonvert menjadi praktikal
things dalam hidup kita. Jadi kita ini adalah terang dunia, bukan pada waktu kita berkhotbah tentang second coming, tentang sabat, walaupun itu perlu. Kita menjadi terang dunia pada waktu kita membagi-bagi makanan, pakaian kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, seandainya gereja saudara pada suatu hari dicabut dari kampung atau kota di mana gereja itu berada, pertanyaannya, apakah masyarakat akan merasa kehilangan? Ataukah ada atau tidak ada? Sama aja. Kalau Dorcas bagaimana? Begitu dia mati, orang banyak janda-janda pada menangis. Artinya mereka miss her very much. Nah, kalau gereja kita misalkan dicabut dari satu kampung, apakah mereka akan kehilangan atau tidak? Jawabnya di sini kemungkinan besar tidak merasa kehilangan. Itu harus diganti. Di Alkitab ada seorang Raja Yehuda, waktu dia mati, tidak ada seorang pun yang menangis. Itulah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau gereja kita dicabut dari satu masyarakat, apakah masyarakat itu merasa kehilangan atau tidak? Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, baca konklusinya. Although we can never win confidence through our own effort alone, we must play our part by mingling, showing sympathy, and ministering to needs, and doing this thing out of an attitude of love and compassion, not obligation. Jadi sekali lagi diingatkan, walaupun kita tidak bisa memperoleh confidence melalui usaha kita sendiri, kita harus lakukan bagian kita baik berbaur, tunjukkan simpati, penuhi kebutuhan mereka, dan lakukan ini oleh karena kasih dan belas kasihan, bukan sekedar obligation. Baik, poin kedua, The meaning of social capital. sudah tahu ya, kata kuncinya apa? Relationship dengan masyarakat, dengan pemerintah di mana kita ada, dan dengan gereja-gereja lain. Yang ketiga, The example of what can happen when God's people have acquired social capital. apa yang akan terjadi kalau umat Tuhan menjalankan social capital, punya hubungan yang erat dengan pemerintah, dengan gereja lain, itu akan merupakan satu keuntungan di dalam gereja kita. Baik, itulah. Ada pertanyaan sedikit, silakan. Dalam kutipan oleh Ellen White, kita dilarang bergabung dengan Okumene, tetapi 5 metode Tuhan Yesus, B2, M3, berbaur, bersimpati, melayani, memenangkan, call. Ya, berbaur kita harus seluruh ini sama-sama, bekerja sama.
Tapi okumene dibilang kita eksklusif. Baik. Kenapa kita tidak bergabung dengan WCC, World Council of Churches, atau DGI kalau di Indonesia? Baik, ada theological reason, ada historical reason, ada practical reason. Kalau theological reason, bacalah konstitusi dari DGI. Di mukadimahnya disebutkan hari Minggu, hari kebaktian. We cannot afford to accept it. Karena kalau kita ikut, kita mengakui apa? Konstitusi. Yang kedua, cara DGI menggunakan uangnya. Saudara kan masih ingat mission statement-nya Yesus. Roh Kudus turun ke atasku, maka aku begini. Salah satunya adalah melepaskan orang yang terbelenggu, terjaga. Nah itu oleh DGI diinterpretasikan bahwa kita harus membela kalau ada pemberontakan di satu negara, kita harus bela yang tertekan. Jadi dari kasnya itu dipakai sangat besar untuk membiayai pemberontakan di Amerika Selatan misalkan yang terkenal. Uang perpuluhan, uang persembahan. Dan Gereja Katolik tahu apa yang dilakukan oleh DGI. Jadi pernah muncul diri Desrajas kan punya orang Katolik. Wah, diceritakan, dibeberkan, kita jadi tahu. Itu dua aja udah membuat kita punya alasan untuk tidak menjadi anggota resmi. Tetapi kita kasih tahu, kami kalau diundang untuk menjadi observer, kami akan datang. Dan di gereja kita di GC ada seorang namanya Dr. Beach. Dialah orang yang jago di dalam komunikasi. Jadi tiap kali ada rapat, dia dengan stafnya hadir supaya kita tahu apa gerak-geriknya DGI. Karena kalau nubuatan tidak miss, DGI ini satu kali kelak akan berjabat tangan dengan siapa? Katolik untuk menganiaya. Kita nggak mungkin ikut menjadi anggota DGI. Saya juga ditawarkan selalu oleh Dirjen Bimas, Pak, bersatulah, kita bersatu, kita kan minoritas Islam dominan, kalau kita nggak bersatu bagaimana? Saya bilang, Pak, kita tidak percaya unity at all cost. Ya, nggak setuju bahwa semua kita korbankan hanya untuk persatuan. Nggak bisa. Masa kita mau jual doktrin kita, mau jual sahabat kita? Nggak bisa itu dia. Tapi kalau Bapak ada usaha, ada proyek, kami harus bisa bantu dengan memberikan uang sekalipun atau memberikan pendapat, kami akan selalu hadir. Jadi harap Bapak mengerti, bukannya kami sombong seperti orang Parisi yang tidak mau bergabung dengan kami. Bukan begitu, Pak. Jadi kita tidak percaya unity at all cost. Unity in the dark. Kan Katolik hubungi Greek, pecahan dari Katolik juga yang dipilih oleh Patriark.
patriark sudah dihubungi oleh John Paul II dan mereka sudah berikan komitmen kalau ada pergerakan bersatu, kami Greek Orthodox siap untuk bersatu. Lutheran, gereja yang terbesar di Amerika, Protestan, sudah siap untuk bersatu. Don't talk about doctrine, talk about unity. Jadi Pak, kita nggak bisa. Kan di Indonesia ada 100 lebih. Ya, 100 lebih, you believe it or not. Indonesia. Partai Posta semuanya ada, cuma ada yang lalu Tapi percaya tidak pendeta?